warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo Sobat Pangan semua, apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di hari yang cerah ini, kita sudah bersama dengan Bapak Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bapak Dr. Andriko Noto Susanto. Halo, apa kabar Pak? Baik, Mbak ini sehat kabar? Alhamdulillah Bapak, ya sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita udah lama banget ya nggak ngobrol-ngobrol soal pangan nih Bapak nih. Mungkin kalau di masyarakat luas sudah banyak banget informasi soal harga pangan lah, apalah gitu ya Pak ya. Nah, mungkin sekarang kita bicara soal kemandirian pangan nih Pak. Salah satu isu di Indonesia gitu. Nah, untuk mencapai kemandirian pangan itu salah satunya kan melalui penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan atau konsumsi B2SA. Nah, itu apa sih Pak sebenarnya B2SA itu? Oke, terima kasih Sobat Pangan dimanapun Anda berada. Tadi benar ya bahwa penganekaragaman pangan itu adalah pondasi dasar menuju kemandirian pangan. Ya, ada 3 definisi selama ini yang kita dengarkan dan kita baca. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kondisi terpenuhinya sebenarnya, Jadi dia sumbernya bisa saja dari produksi dalam negeri, juga bisa berasal dari impor. Ya. Tapi kalau kemandirian pangan itu sebenarnya spirit dari ketahanan pangan itu kita harus memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya lokal yang kita miliki. Karena memang kita punya potensi untuk itu. Ya. Berikutnya kedaulatan pangan saya kira itu hak bangsa bersama rakyatnya lah untuk menentukan sendiri kebijakannya terkait dengan pangan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah pentingnya penganekaragaman pangan sebagai pondasi dasar menuju kemandirian pangan. Ketahanan pangan kita hari ini tidak ada persoalan kalau kita lihat dari indikator-indikator yang ada Mbak Eni. Jadi misalnya ada Global Food Security Index, angkanya juga cenderung menjadi lebih baik. Kemudian ada Food Security and Vulnerability Atlas FSPA juga angkanya juga semakin baik, kabupaten yang rentan rawan pangan juga semakin sedikit. Kemudian POU kita, Prevalency of Undernutrition kita juga semakin membaik. Jadi itu indikator-indikator terkait dengan ketahanan, termasuk Global Hunger Index kita juga semakin menuju ke zona hijau ya. Tetapi kalau kita melihat kemandirian pangan ya, sumber daya lokal yang kita miliki sebagai basis menuju kemandirian pangan, ada persoalan yang sangat serius ya. Jadi yang pertama, kita melihat luas baku lahan kita. Jadi luas baku lahan kita itu sudah di warning sejak 1979. Itu mengalami alih fungsi setiap tahun antara 30 sampai 50 ribu hektar di Pulau Jawa ya. Sekarang kita berhitung dari tahun 1979 itu ada satu riset sampai tahun 1999 kita kehilangan lahan 1 juta hektar beralih fungsi. Dan itu sebagian di Jawa ya Pak ya? Hampir yang dihitung ini keseluruhannya dari Jawa. Jawa adalah merupakan lahan yang paling subur ya. Kemudian dari sisi akses saprodi yang paling baik, airnya juga paling baik ya. Dan itu kemudian berlangsung terus sampai tahun 2023. Jadi ada 24 tahun kali 50. Jadi ada sekitar 1.200 1.200.000 hektar. Jadi kalau kita tambahkan itu menjadi sekitar 2.200.000. Nah, itu kalau perhitungannya 30 sampai 50 ribu. Beberapa riset beberapa tahun terakhir mengatakan lajunya sampai 100 ribu per tahun. Nah, kalau itu yang terjadi berarti kemungkinan 3,5 juta sampai 4 juta lahan sawah itu sudah beralih fungsi. Saya selalu mengatakan ini ibarat piring kita hilang. Jadi kalau piring kita hilang ya tentu saja isinya ikut hilang. Ya, itu. Kemudian yang kedua itu saya menstate pernyataannya Pak Menteri Pertanian bahwa kita darurat pangan. Tapi menurut saya yang benar adalah kita darurat mandiri pangan. Di Kementerian Pertanian juga sudah mendeklar bahwa produksi padi mereka mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan. Kan kita butuh setiap bulan itu paling tidak kan 2,5 juta beras ya. Kalau 1 tahun berarti kita butuh sekitar 30 juta ton
beras. Jadi kalau produksi kita itu hanya sekitar 31 juta atau 32 juta dan surplusnya antara 1 sampai 2 juta, itu sama dengan kita kurang. Ya, kita kurang. Akhirnya yang terjadi adalah harga beras kita mahal dan sudah beberapa bulan bahkan tahun itu menjadi penyebab inflasi. Nah, itu indikator yang paling. Jadi alih fungsinya terjadi, kemudian produksi beras turun, kemudian yang saya baca lagi bahwa SDM pertanian kita itu juga banyak yang beralih profesi. Jadi kalau kemarin hasil sensus pertanian itu kita tinggal 28 juta. Ya, tapi sebelumnya sekitar 5 tahun yang lalu 2019 itu masih 33 juta. 5 juta kemana ini? Nah, akhirnya kita berasumsi setiap tahun hilang 1 juta petani beralih profesi. Ya, ini kan firm, ini terkonfirmasi. Terjadi alih fungsi, terjadi penurunan produksi, terjadi alih profesi. Nah, ini kemudian diperkuat dengan data peningkatan impor pangan kita selama 5 tahun terakhir. Ya, jadi ada juga saya membaca beberapa informasi bahwa kita mengalami peningkatan impor pangan yang cukup besar. Jadi pada tahun 2013 kita itu mengimpor pangan 10 miliar US dollar. Tetapi kemudian meningkat sekitar 8,6 miliar atau 129 triliun pada tahun 2022 menjadi 18,6 miliar US dollar. Ya, setara dengan 279 triliun. Jadi peningkatan impor pangan yang jumlahnya ternyata luar biasa. Nah, ini kita juga menyadari ya bahwa dari sekian banyak komoditas strategis nasional kita, ya beras kita kemarin impor, kemudian kedelai kita sudah lama impor, ya jagung kita juga impor, kemudian bawang putih, kemudian gula, kemudian daging lembu. Yang kita tidak impor itu minyak goreng kita ekspor, ya, sama cabai dan bawang merah, ya. Tapi yang ayam dan telur juga kita surplus, tetapi grandparent stoknya, jadi indukan ayamnya itu 100% kita impor. Jadi kalau kita melihat seperti itu, ya kita bisa menyatakan bahwa kemandirian pangan kita bersoal. Kita bisa mengatakan bahwa kita dalam kondisi darurat mandiri pangan. Di sisi lain, Mbak Eni, penduduk kita meningkat terus gitu loh. Jadi kita ini laju pertumbuhan penduduknya masih 0,76%. Jadi per tahun kita itu bertambah sekitar 2,1 juta jiwa. Jadi sekarang ini penduduk kita sudah sekitar 281 juta dan naik tuh setiap 2 juta. Dari sisi lain kemandirian pangan kita menurun, yang mengkonsumsi meningkat. Nah, harusnya itu salah satu solusinya memang kita menggerakkan kemandirian pangan kita melalui penganekaragaman konsumsi pangan B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Tetapi ada persoalan lagi di sana, ya. Gimana? Persoalannya adalah kita hari ini masih sangat tergantung kepada 2 komoditas pangan utama, yang sumber karbo ya maksud saya. Yang pertama adalah beras, yang kedua adalah terigu. Nah, terigu itu kita 10 juta ton. Mana naik terus ya? Setahun ya rata-ratanya seperti itulah naik turunnya. Dan ini agak sulit maksudnya begini. Terigu itu 100% kita impor, jadi kita tidak menanam di dalam negeri. Betul. Kemudian harganya juga cenderung lebih murah dari tepung pangan lokal yang ada di Indonesia. Jadi kalau tidak ada keberpihakan dari pemerintah, ini akan sulit untuk kemudian kita kompetisikan dengan sumber pangan lokal kita yang berbasis tepung-tepungan. Ini juga harus menjadi perhatian tersendiri. Kami melakukan perhitungan yang kita analisis melalui PPH, memang yang pertama beras, yang kedua terigu, bahkan semua konsumsi pangan lokal kita kumpulkan itu juga tidak melebihi dari konsumsi terigu kita. Jadi dari situ betapa rendahnya konsumsi pangan lokal kita. Kita berharap yang seperti ini kita benerin, ya, yang seperti ini kita benerin. Tujuannya adalah agar
pondasi dasar sumber daya lokal yang kita miliki betul-betul sebagai basic menuju kemandirian pangan. Harus ada upaya yang sangat besar menurut saya. Jadi upaya untuk membalik arah ini, ya, ngerem ya. Kemarin saya juga berdiskusi dengan sekretaris kabinet, juga sedang memikirkan bagaimana kita menuju swasembada daging. Ternyata kita juga dapat informasi yang sangat mengejutkan bahwa populasi sapi kita selama 10 tahun terakhir itu turun 40%, Mbak. Kenapa itu, Pak? Hilang, populasinya hilang. Pertanyaannya kenapa? Jangan sampai tadi itu karena lahannya beralih fungsi, sumber pakannya hilang, kemudian diikuti juga menjual ternaknya. Bisa. Terus kemudian kerbonya hilang sekitar 60%. Nah, kalau itu tidak direm yang terjadi 10 tahun ke depan, ya sapi kita habis, kerbu kita habis. Impor semua. Nah, terus akhirnya kita memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam konteks ketersediaan, ya dipenuhi dari supporting dari luar negeri. Tapi persoalannya juga tidak semudah itu. Kenapa? Karena negara-negara pengekspor pangan ke Indonesia pun pada hari ini dengan kondisi perubahan iklim, situasi ketidakmenentuan sistem politik global dan sebagainya, mereka akan cenderung membatasi jumlah yang diekspor, mengamankan pangan dalam negeri mereka. Kalau itu yang terjadi, ini menjadi persoalan yang sangat serius. Bisa jadi kita punya duit, tetapi tidak ada yang menjual ke kita. Nggak ada barang. Nggak ada barang. Kalau udah seperti itu, siapa yang bisa nahan kita untuk tidak makan 1 hari, 2 hari? Pasti akan terjadi ketidakstabilan sistem sosial dan politik yang ada di kita. Jadi memang tidak ada pilihan lain menurut saya. Kita rem itu, lalu kita balik arahnya dengan yang pertama adalah kembalikan dulu lahannya. Jadi kita harus mengembalikan lahan yang beralih fungsi dengan mencetak lahan baru. Ya, bisa dikerjakan oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha. Kemudian yang kedua, kita juga perlu melibatkan pelaku usaha untuk kemudian memproduksi pangan secara besar-besaran. Jadi kalau misalnya jumlah impor itu kemudian bisa ditutup dari produksi dalam negeri dan itu dikerjakan oleh pelaku usaha, kan sudah jelas buyernya, sudah jelas marketnya. Jadi tinggal kita kerjakan di sistem produksi. Kemudian berikutnya penganekaragaman konsumsi harus menjadi bagian penting yang ada di dalam situ. Ya, ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan yang berat, dibutuhkan regulasi yang kuat, sehingga Badan Pangan Nasional hari ini mendorong terus lahirnya sebuah peraturan presiden yang mengatur penganekaragaman pangan agar kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, kita bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha, berkolaborasi dengan UMKM dan masyarakat dalam rangka meningkatkan penganekaragaman yang salah satu ukurannya adalah pola pangan harapan. Ya, jadi kalau pola pangan harapan kita bagus, kemudian dari kelompok umbi-umbian misalnya juga konsumsinya bagus, yaitu salah satu tanda bahwa penganekaragaman itu mulai berjalan. Nah, kemudian yang perlu kita dorong lagi adalah mengembalikan petaninya, petani yang hilang 1 juta per tahun tadi, yang tinggal 28 juta tadi, agar tidak menurun terus, karena hasil dari catatan BPS juga serapan tenaga kerja di sektor pertanian itu masih yang terbesar, 28% kalau tidak salah. Serapan tenaga kerja di Indonesia itu ada di sektor pertanian, tetapi sektor pertanian juga yang menyumbang kemiskinan ekstrim paling banyak. Kontra ya. Artinya memang benar harus ada yang diperbaiki di sana. Salah satunya adalah memperbaiki daya tawar petani. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa berusaha tani itu menguntungkan. Sekarang mungkin menguntungkan, tetapi tidak cukup baik dibanding dengan sektor lain menguntungkannya. Jadi harus kita tingkatkan menguntungkannya. Salah satunya adalah dengan menjamin harga yang baik. Ya, karena kalau harganya tidak baik, keuntungan petaninya tidak baik, ya yang terjadi akan meninggalkan sektor pertanian, beralih profesi, dan yang terjadi tadi
kemandirian pangan kita terancam. Ya, itu harus kita kembalikan. Ya, kemudian berikutnya yang harus kita juga mulai pikirkan dengan sangat serius adalah blue food. Ya, blue food itu adalah sumber pangan yang berasal dari laut. Indonesia itu negara kepulauan. Ya, sumber protein kita yang paling banyak yang kita konsumsi hari ini adalah ikan. Yang kedua adalah daging ayam, yang ketiga adalah telur, yang keempat baru daging ruminansia, yang kelima adalah susu. Jadi kalau sumber protein kita harapannya di dalam program beragam bergizi seimbang aman, sumber proteinnya kalau mau lokal ya kita pakai ikan. Ya, kalau susu itu adalah kelompok yang kelima tadi tuh, yang terakhir. Karena produksi kita juga sangat terbatas, kemarin disampaikan 90% susu kita itu impor. Ya, itu. Jadi blue food itu mengarah ke situ. Yang kedua selain ikan adalah hasil laut, rumput laut. Jadi rumput laut kita itu juga jenisnya sangat banyak, nilai ekonominya sangat tinggi, potensi pengembangannya sangat luas, tetapi yang dikerjakan juga belum banyak. Jadi kalau blue food ini kita mainkan, ini bisa menjadi penopang utama dari yang lahan tadi. Karena apa? Karena laut biasanya tidak beralih fungsi, Mbak, kecuali diuruk gitu kan. Yeah, jadi tetap sebagai laut. Jadi potensi-potensi alih fungsi lahan, kompetisi dengan penggunaan lain itu dapat kita kurangi, ya. Dan masih banyak saya kira potensi-potensi yang dapat kita gerakkan untuk membalik arah agar penurunan sumber daya pertanian tadi dapat kita kendalikan, kemudian kita balik arah menjadi lebih positif sehingga menuju kemandirian pangan yang kita harapkan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak Andriko. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya Sobat Pangan semua. Ini terakhir, terima kasih Sobat Pangan sudah menonton acara kita hari ini. Don't forget to share, comment, and like. If it is not safe, it is not food. Selamat Hari Keamanan Pangan Dunia 7 Juni 2024. Bapak Andriko, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara hari ini. Sobat Pangan semua, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.